Hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, proses evakuasi dan pencarian korban ambruknya musola Pondok Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur, telah resmi dinyatakan selesai atau ditutup. Di hari ke-8 ini perjuangan evakuasi Ponpes Al-Khozini, suasana berubah signifikan. Berdasarkan info terkini dari detik.com, telah diumumkan bahwa seluruh jenazah korban ambruknya Ponpes telah berhasil ditemukan dan operasi pencarian resmi ditutup oleh Basarnas. Menurut Detik, total 104 orang selamat baik keadaan terluka maupun tidak terluka, dan 67 orang meninggal dunia, termasuk 8 body parts, telah dievakuasi dari reruntuhan. Kepala Basarnas, dalam apel penutupan operasi, menyampaikan bahwa area runtuhan kini telah steril, dan tugas evakuasi serta pencarian resmi dinyatakan selesai. Selama operasi berlangsung, tim SAR, DVI, TNI, Polri, BPBD dan relawan bekerja tanpa henti selama 24 jam non-stop. Proses evakuasi dan identifikasi yang kompleks berlangsung di tengah medan yang sangat berbahaya, reruntuhan beton berat, struktur bangunan yang rapuh, celah sempit dan debu yang menyelimuti udara. Seiring penutupan operasi, aktivitas di Pondok Al-Khozini kini memasuki fase baru, pemulihan, investigasi, dan penentuan tanggung jawab. Banyak santri MD telah dipulangkan ke kampung halaman untuk dimakamkan di tanah kelahiran mereka. Di banyak desa, prosesi pemakaman berlangsung penuh haru. Jenazah diusung oleh keluarga dan relawan, disambut tangis, doa dan pelukan dari sanak saudara. Di desa-desa di Jawa Timur dan sekitarnya, peti jenazah tiba satu persatu, diiringi tabuhan beduk dan lantunan ayat suci. Jenazah dikuburkan di TPU, tempat pemakaman umum, desa masing-masing. Keluarga mengenakan pakaian hitam, sebagian memegang kain kafan, sebagian lain menunduk di bawah hujan doa. Beberapa wali santri yang sudah menunggu lama merangkul sesama keluarga korban sambil menitikkan air mata. Identifikasi jenazah menjadi babak penutup yang penuh tantangan. Banyak jenazah dalam kondisi kurang baik, beberapa hanya body parts, sehingga tim DVI harus melakukan pemeriksaan DNA, sidik jari, gigi, hingga pencocokan barang milik korban dengan foto dan data antemortem yang sebelumnya dikumpulkan. Menurut Detik News, telah diumumkan bahwa seluruh jenazah korban telah ditemukan dan operasi pencarian resmi ditutup oleh Basarnas. Kepala Basarnas, dalam apel penutupan operasi, menyampaikan bahwa area runtuhan kini telah steril dan tugas evakuasi serta pencarian resmi dinyatakan selesai. Menurut Detik News, total 104 orang selamat baik keadaan terluka maupun tidak terluka dan 67 orang meninggal dunia, termasuk 8 body parts, telah dievakuasi dari reruntuhan. Menurut Detik News, media mewartakan bahwa sedikitnya 8 body parts dari korban yang ditemukan dievakuasi secara khusus dan diidentifikasi secara terpisah. Menurut CNBC Indonesia, proses pemakaman beberapa korban body parts dilakukan di tempat khusus dengan penerapan protokol forensik dan dibantu petugas DVI agar tidak terjadi kebingungan identitas. Dalam jumpa pers, Basarnas menjelaskan bahwa area yang sebelumnya sulit diakses oleh alat berat, kini telah diratakan supaya tidak ada ruang tersembunyi yang belum terjamah. Kepastian bahwa semua korban telah ditemukan, disertai ekspresi duka mendalam dari keluarga. Tangis pecah ketika peti jenazah diserahkan satu persatu. Kita pun menyaksikan proses pemakaman yang dilakukan di beberapa titik berbeda sesuai asal daerah korban, diiringi prosesi keagamaan dan doa. Meski operasi pencarian selesai, dampaknya terasa terus dalam. Pertanyaan tentang izin bangunan, pelanggaran konstruksi, hingga keamanan pondok pesantren di Indonesia kembali mengemuka. Banyak pihak meminta audit seluruh agar tragedi serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Kondisi pondok dan aktivitas penghentian sementara. Setelah runtuhnya musola dan berakhirnya evakuasi, pondok pesantren untuk sementara menghentikan kegiatan belajar di bangunan utama yang terdampak. Para santri sementara dipindahkan ke ruang kelas darurat atau ke asrama yang masih aman jika memungkinkan. Pihak pesantren juga melakukan kajian struktural untuk mengetahui kerusakan, menunggu tim teknis dan insinyur sipil datang untuk audit bangunan. Pengasuh pondok maupun pihak manajemen menyatakan bahwa kegiatan belajar dan pengajian harus dikaji ulang agar tidak ada risiko keselamatan. Meski demikian, kegiatan keagamaan seperti doa bersama dan tahlil tetap dilakukan di area terbuka pondok dengan menjaga jarak dari reruntuhan.
Setelah proses pencarian dan pemakaman, muncul pertanyaan keras dari keluarga korban. Siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi ini? Beberapa wali santri menyebut bahwa pihak pondok harus diperiksa izin konstruksi dan kualitas pembangunan-bangunannya. Ada yang menyatakan kecewa terhadap pengawasan pemerintah lokal terkait bangunan pesantren. Di tingkat nasional, Komisi 8 DPR menyatakan bahwa jika ditemukan pelanggaran dalam struktur bangunan, pihak yang terlibat harus diproses melalui jalur hukum. Sementara itu, Kapolda Jawa Timur menyatakan bahwa Polda akan segera membuka penyelidikan pidana atas ambruknya pondok setelah proses evakuasi rampung. Kombes Jules Abraham Abbas menyebut bahwa unsur reserse akan dikerahkan, tetapi tahapannya akan dimulai setelah area aman. Laporan dari media TV One News juga menyebut bahwa pihak kepolisian telah mempersiapkan kemungkinan penetapan tersangka dalam kasus ini, menunggu hasil audit teknis dan penyelidikan kelengkapan dokumen bangunan. Tanggung jawab dan analisis. Dalam berbagai komentator konstruksi dan hukum, analisis menyebut bahwa risiko terbesar adalah pembangunan bertingkat yang kemungkinan dilebihkan beban struktur, penggunaan material tidak sesuai standar, kurang pengawasan teknis dan izin bangunan yang mungkin tidak lengkap. Insiden sebelumnya di beberapa daerah menunjukkan bahwa banyak pesantren di Indonesia tidak memiliki izin bangunan formal atau pembangunannya tidak sesuai standar teknis. Beberapa pihak mempertanyakan mengapa pondok tetap digunakan meskipun sedang dalam proses konstruksi. Apakah ada tekanan agar jadwal aktivitas tidak terganggu? Apakah ada pengawasan dari instansi terkait, pemerintah kota, dinas cipta karya atau dinas bangunan setempat? Banyak pertanyaan yang kini harus dijawab dalam proses audit dan hukum. Kapolda Jatim menyatakan bahwa unsur pidana akan diselidiki jika ditemukan unsur kelalaian atau unsur konstruksi tidak sesuai standar. DPR juga mengingatkan agar pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan Islam lebih ketat mengawasi pembangunan pesantren ke depan. Penutupan operasi bukan akhir dari duka, tapi pintu menuju peringatan kolektif bahwa keselamatan bangunan pendidikan agama, pengawasan teknis konstruksi, dan respek terhadap standar teknik harus jadi prioritas nasional. Kini, kita bersama mengucap terima kasih kepada semua petugas, relawan dan masyarakat yang ikut dalam upaya panjang ini. Doa kita tetap menyertai para korban yang telah berpulang dan yang selamat agar segera pulih secara fisik maupun mental.